mau dipercaya atau tidak, memang karomah tidak bisa ditakar dengan akal. Mukjizat tidak bisa ditakar dengan akal. Terkecuali akal yang diimankan, akalnya ikut beriman, baru akan masuk akal. Tapi kalau akalnya tidak beriman, sulit untuk bisa masuk akal. Seperti Nabi Allah Sulaiman percaya dengan burung yang 2 hari tidak pulang. Ditanya, kemana itu? Dari mana kamu hudhud? Mas. Dijawab, saya dari negeri Yaman, dari negeri Sabah. Saya ingin melaporkan ya Nabi Allah Sulaiman, bahwa di situ ada satu putri yang cantik sekali rajanya, yang masih mempertuhankan kepada matahari. Sehingga Nabi Allah Sulaiman percaya dan mengirimkan surat syar'an. Surat itu hanya syar'an, kalau utusan kepada menterinya wajar dan logis. Tapi mengapa Nabi Sulaiman mengirimkan suratnya melalui burung tersebut? Artinya burung itu pun bisa diajak komunikasi, tidak mempunyai akal, tapi mempunyai pengertian. Surat itu diterima oleh Ratu Belkis. Tetap Ratu Belkis belum mendapatkan taufik wal hidayah pada waktu itu. Hanya sanggup untuk memberikan tiap tahun upeti, yang akhirnya dilombakan oleh Nabi Allah Sulaiman. Padahal mukjizat ini kedudukannya di atas karomah. Dan karomah bukan pecahan mukjizat, perlu diingat. Banyak yang menafsirkan karomah itu bagian daripada pecahan mukjizat. Kalau mukjizat tidak bisa disamakan dengan karomah, sebabnya apa? Al-mu'jizah dohara min rijalin man lahul ismah min saghiri. Yang namanya mukjizat keluar dari seseorang yang telah mendapatkan maksum dari semenjak di perut ibunya. Sedangkan karomah tidak. Ada yang karomah awalnya latar belakangnya oknum manusia itu luar biasa jeleknya. Setelah mendapat taufik wal hidayah, taubatan nasuha yang luar biasa, hingga diangkat menjadi waliullah dan diberi karomah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbedaan ma bainal mujizah wal karomah. Ini satu. Nah, Nabi Allah Sulaiman bagaimana mengangkat ulamanya? Setelah dikiprahkan, siapa yang sanggup untuk bisa memindahkan keratonnya Putri Singgasana atau kerajaan Putri Belkis? La ahadin, tidak satupun yang sanggup. Illa, yang mengacungkan tangan, Asif bin Barhiyah, patih Nabi Allah Sulaiman. Ana ya Rasulullah, apa kesanggupanmu? Engkau pejamkan mata, sebelum membuka mata sudah aku pindahkan. Begitu indahnya seorang raja, seorang nabi, rasul, dan raja Nabi Allah Sulaiman. Sangat hormat tinggi sekali kepada ulama.
Kalau saya mungkin pribadi, aku tuh mukjizat diparingi dari Allah Ta'ala, saya angkat sendiri. Lah. Tapi begitulah kecintaan Nabiullah Sulaiman terhadap al-ulama. Diberi kesempatan luar biasa. Akhirnya bisa membuktikan apa yang dikehendaki Nabiullah Sulaiman. Akal kalau kita pasang, ya menolak karena burung kok yang ngomong pertama kali. Tapi kalau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, akal ini beriman, pasti akan kembali kepada Allah. Tidak ada yang mustahil. Bagi Allah Subhanahu wa taala.